Pemirsa, 3 orang terluka akibat ditabrak WNA asal China yang mabuk di Senen, Jakarta Pusat. Sementara dari Bekasi, Jawa Barat, gugup karena baru belajar mengemudi, supir minibus menabrak 3 mobil dan 1 motor saat melalui jalan sempit. Tiga orang terkapar usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Ini apa ini? Korban terluka akibat ditabrak mobil mewah yang dikendari LL, warga negara asing asal Cina. Warga pun berusaha memberikan pertolongan dan menghentikan pelaku agar tidak melarikan diri. Saat diinterogasi, diduga pelaku mabuk berat sehingga tak mengakui perbuatannya. Pelaku lalu melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan pada korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Ketiga korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu unit minibus tiba-tiba menabrak sejumlah kendaraan saat akan berbelok di Jalan Cendrawasih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibatnya, 1 orang luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara kecelakaan ini menyebabkan 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor rusak berat. Diduga kecelakaan ini akibat sopir baru belajar mengemudi dan gugup saat melewati gang sempit dengan kondisi jalan sedang ramai. Saat akan menginjak rem, sopir justru menginjak pedal gas hingga kecelakaan tak bisa dihindari. Atas kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang dan kasusnya sudah ditangani Polsek Cikarang Barat dan Satlantas Polres Metro Bekasi. Warga hanya berharap akses jalan bisa kembali normal dan jalan perumahan tidak dilintasi oleh kendaraan yang dialihkan. Karena kejadian ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hilang kendali, mobil dinas mewah menabrak 6 kendaraan di lampu merah Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. 2 pemotor terluka hingga kemacetan panjang sempat terjadi selama proses evakuasi. 7 kendaraan yang terdiri dari 5 mobil dan 2 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan dipicu sopir mobil mewah berplat dinas yang hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan di depannya. Seluruh kendaraan yang ringsek dievakuasi ke pinggir jalan agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui. Kecelakaan berawal saat jalan padat akibat lampu merah. Tiba-tiba, mobil mewah berplat kendaraan dinas melaju kencang, tak terkendali dari arah Jatinegara menuju Rawamangun. Akibatnya, kecelakaan tak bisa dihindari dan menabrak kendaraan yang sedang menunggu lampu berwarna hijau. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 orang pemotor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 korban meninggal dunia akibat truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di ruas Jalan Raya Desa Kayu Bihi, Bangli, Bali. Akibat kejadian ini rumah warga rusak hingga nyaris rata dengan tanah. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayu Bihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun, lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur.
Kini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Pemirsa, belasan kali mencuri kendaraan milik orang tua, seorang anak dilaporkan ke polisi hingga dibekuk di Surabaya, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan uang hasil curian digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan hidup. Kamera CCTV merekam aksi Aan, 30 tahun membawa kabur minibus orang tuanya di parkiran Jalan Cepu, Surabaya. Aksi pencurian ini pun viral. Tak butuh waktu lama pelaku ditangkap polisi. Hasil pemeriksaan, pelaku yang merupakan pengangguran ini sempat meminta uang pada orang tuanya untuk membayar utang dan kebutuhan rumah tangga. Namun tidak digubris orang tuanya sehingga pelaku jengkel dan sakit hati, lalu nekat mencuri minibus. Hasil pendalaman ternyata pelaku sudah 15 kali mencuri motor orang tuanya. Namun orang tuanya masih memaafkan dan tidak dilaporkan ke polisi. Untuk kasus terakhir, orang tuanya sudah hilang kesabaran dan melaporkan pencurian mobil ke Polsek Bubutan. Pelaku mengaku mobil dijual seharga 30 juta rupiah. Hingga kini, polisi masih memburu penadah mobil curian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anggota perguruan silat kembali membuat keonaran hingga diamankan polisi di Tuban, Jawa Timur. Ironisnya seluruh pesilat yang diamankan ternyata mayoritas masih berstatus pelajar. Konvoi ratusan anggota perguruan silat terekam hingga meresahkan warga saat melintas di wilayah Kabupaten Tuban. Diduga konvoi usai pelantikan anggota baru perguruan silat. Sebagian besar motor menggunakan knalpot brong hingga memunculkan suara bising. Tak hanya itu, mereka juga menyalakan flare, berkerumun di sepanjang titik keramaian, serta memblokade ruas jalan utama hingga mengakibatkan arus lalu lintas macet dan sejumlah pengendara terpaksa putar balik. Tak butuh waktu lama, polisi segera melakukan pembubaran hingga anggota perguruan silat berlarian memasuki permukiman warga. Total ada 326 orang diamankan yang terdiri dari 263 laki-laki dan 33 perempuan. Ironisnya sebagian besar yang ditangkap ini masih berstatus pelajar dan berusia remaja. Polisi juga menyita 224 unit sepeda motor, di mana sebagian besar menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi plat nomor serta surat kendaraan. Usai diperiksa, ratusan remaja ini diperbolehkan pulang, namun dengan syarat harus dijemput orang tua masing-masing. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang mencoba mengadang alat berat untuk eksekusi bangunan liar nyaris terlibat baku hantam dengan petugas Satpol PP di Bekasi, Jawa Barat. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya warga diamankan. Warga dan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong saat petugas mengawal alat berat yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi bangunan liar di Jalan Raya Pulo Timaha, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris terlibat baku hantam dengan warga yang melakukan pengadangan. Petugas sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya warga berhasil diamankan. Ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Warga mengaku telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta yang dibelinya dari oknum perangkat desa. Petugas Satpol PP menertibkan sebanyak 420 bangunan liar. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulo Timaha dalam rangka penanganan banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan.